kita masuk di bulan suci Ramadan. Itu kalau kita bicara masalah filsafat ya, kita masuk filsafat yang sederhana saja. Bapak Ibu sekalian, ini kan ada piring apa itu? Piring dari bambu ya, dari rotan ya. Terus ada nasinya kan ini ya. Ada nasi, ada ikannya. Jadi di saat kita melihat ada binatang, kucing begitu kan. Saya kira semuanya sudah pernah melihat kucing begitu. Kucing yang makan ikan. Apakah kalau kita melihat kucing makan ikan itu sudah selesai begitu kan? Mesti banyak sekali lah pendapat-pendapatnya itu. Kalau bisa nanti kucingnya itu digebuk kan gitu kan. Piye carane digebuk, digulai, duyak, digebuk. Ada lagi pendapat yang satunya itu pokoknya sekarang bagaimana ikan itu tidak bisa dimakan padahal sudah dimakan kucing gitu kan. Wisik berusaha bagaimana ikan itu direbut. Ada pendapat lain mungkin begini. Itu sudah takdirnya ikan itu dimakan kucing gitu. Ini bukan masalah hidup dan matinya ya. Tapi begini Bapak Ibu sekalian. Kita kan GPAI yang sudah profesional. Ya, saya anggap profesional semua. Karena apa? Kita sudah masuk niat ikhlas untuk berkiprah di dunia pendidikan lewat guru pendidikan agama Islam. Kita masuk kepada filsafat antara ikan yang dimakan kucing tadi. Ikan yang dimakan kucing tadi tidak selesai hanya sebatas itu Bapak Ibu. Tetapi itu panjang sekali. Kalau kita ceritakan mungkin maghrib ini sampai buka besok itu belum selesai. Masih terus itu. Karena apa Bu? Kita ringkes saja gitu. Jadi ikan tadi itu tidak tahu-taunya kok berdegrek sampai di pinggir laut mateng terus ditemu kucing, tidak seperti itu kan, prosesnya sangat lama. Jadi ikan itu dari nelayan yang di tengah laut membawa jala, ya tuh jala tuh itu ya, jala. Padahal kedalaman lautnya itu berkilo-kilo ya, mungkin ada 1 kilo lebih itu kedalaman. Tapi dia mencari. Jadi ikan tadi kan dari nelayan di jala, atau mungkin ada yang mancing juga. Sesudah di jala itu dia berlayar ke tepi, kurang sekali. Sampai di tepi ada seorang pembeli ikan. Ikan tadi sampai di tepian kan dibeli. Tadi yang pertama, yang kedua ikan itu dibeli oleh apa itu? Pengkulak ya. Belum pengkulak. Jadi yang pertama itu. Pengepul. Ternyata beda. Pengepul sama tengkulak beda. Harganya juga beda. Dibeli oleh pengepul. Pengepul dikumpulkan. Apakah ikan itu sudah matang? Belum kan? Ya. Masih lagi ada penjual datang. Saya misalkan datang di Samas. Nanti saya beli lagi. Yang tadinya dibeli oleh pengepul, saya beli lagi. Oleh seorang pembeli. Sesudah dibeli, dibawa pulang. Dibawa pulang kan masih mentah kan? Nanti Pak, Bu, ini ikannya mau diapakan? Masih dibedati. Ini kan yang tahap keempat. Ikan laut tadi kan dibedati. Sudah dibedati, dihilangkan kotorannya tadi, masih dihilangkan sisiknya, baru minyaknya habis, beli minyak. Sudah yang kelima. Sudah beli minyak, menghidupkan gas, ikan itu digoreng. Yang keenam, sesudah digoreng, ya dibumboni dulu kan, itu enggak usah diceritakan. Kalau diceritakan nanti es buka gitu kan. Ini judulnya kan filsafat ikan kan begitu ya, filsafat kucing dan ikan tadi. Sesudah dibumboni, digoreng mateng, taruh di piring, ditaruh di meja, ditinggal sebentar ke kamar mandi, ikannya dimakan kucing. Itu yang ketujuh Bapak Ibu. Nah, kalau itu diceritakan sini sampai Malioboro kan, ceritanya panjang sekali. Filsafat ikan tadi.
Tapi apakah hanya cukup sederhana saja? Oh, itu ada ikan dimakan kucing selesai. Kira-kira apakah hanya seperti itu? Tidak Bapak Ibu ya? Ya. Tadi prosesnya itu dilalui enggak? Nah, inilah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian itu sebagai guru pendidikan agama Islam. Yang namanya kata ibaratkan ini seorang siswa, anak, itu tidak hanya cukup anak itu ada guru pendidikan agama dan ada anaknya diajar selesai, tidak. Tetapi ini membutuhkan proses. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bawa kepada filsafat kucing dan ikan tadi? Ikan yang sudah matang tadi itu adalah prosesnya lama sehingga akan menjadi makanannya juragan manusianya dan akan menjadi makanannya kucing. Itu sudah rezekinya kucing gitu. Jadi kalau kita mempunyai siswa itu pun juga harus prosesnya juga lama. Dari proses pembelajaran, mempersiapkan metodenya, mempersiapkan RPP-nya, mempersiapkan bagaimana kita ketemu kepada siswa, apalagi pada saat ini di bulan suci Ramadan. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan ini sudah seberapakah besarnya porsi Bapak Ibu sekalian itu untuk melayani siswa di dalam pembelajaran jarak jauh, khusus daripada PAI. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, nanti selama 1 bulan penuh ini, begitu masuk di bulan Mei Juni, nanti gubernur mengizinkan, bupati mengizinkan, dari Pora mengizinkan untuk tatap muka. Siswa yang tadinya 1 bulan penuh bulan suci Ramadan itu, apakah siswanya nanti apa Bapak Ibu yang diberikan di PJJ PAI tadi, siswanya berubah menjadi santun? Apakah siswanya itu nanti berubah menjadi hormat kepada guru? Apakah siswanya itu nanti berubah menjadi rajin mengerjakan ibadah sholat? Persaingan ketat ini antara MOU dan MU ya. Tidak apa-apa, karena lahan pahala ternyata banyak di sini. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini sebenarnya kritikan KKD Beliso. Tidak apa-apa ya. Kuat enggak kira-kira? Kuat. Oh, siap nanti siap gitu. Sehingga akan menjadi apa itu tinggalan yang jariah yang luar biasa. Saya ulangi ya. Apakah 1 bulan penuh di dalam PJJ PAI itu Bapak Ibu sekalian masuk pertama nanti yang ditanyakan apakah siswanya itu nanti semakin santun? Apakah siswanya semakin hormat kepada guru? Apakah siswanya semakin bisa membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, terus tawadhu, rendah diri, rendah hati, dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu PR berat buat kita. Kita duduk di sini, itu kita harus merenung sudah seberapa besar kita memberikan bekal kepada siswa-siswa kita di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan itu adalah penuh dengan rahmat sudah terlewatkan. Mungkin rahmat kita sudah ada di sana gitu. Yang punya ini ya. Oh iya. Yang punya ini rahmat. Yang punya ini begitu. Namanya. Kalau ada yang saya tidak terima Pak, karena saya belum ibadah secara khusyuk di 10 hari penuh dengan rahmat, sudah sampai sana ya. Sekarang masuk kepada yang penuh barokah gitu. Barokah ya. Penuh barokah ya Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah. Termasuk sebentar lagi kalau kita buka bersama ini. Penuh dengan barokah gitu. Apa barokah itu? Barokah itu di dalam Fathul Qorib itu kan, barokah itu kan ziyadatul khair. Itu. Kalau kita dapat barokah, berkat-berkat begitu kan, semakin senang, tambahnya kebaikan. Kalau kita dapat berkah itu berarti bertambah kebaikannya terhadap kita semua. Insya Allah KKG PAI di Mogiri ini akan bertambah baik. Allahumma amin. Setuju enggak Bapak Ibu sekalian? Setuju. Kembali kepada tadi filsafat kucing dan ikan. Kalau kita sudah memberikan bekal siswa-siswa kita selama 1 bulan penuh, maka
besok masuk pertama, Bapak Ibu sekalian yang ditanya, tolong Bapak Ibu, siswa-siswa itu di rumah puasa tidak? Sesuai enggak dengan apa yang dibekali Bapak Ibu sekalian? Siswa-siswa di rumah itu sholat 5 waktu enggak? Tanya, pertama kali jangan memberikan pelajaran rukun Islam adalah ini, enggak usah, itu enggak usah dulu, enggak usah. Pokoknya dibuat senang, siswa buat senang. Terus pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan itu adalah terlewatkan. Sekarang masih 14 hari. Monggo melalui daring, melalui Google Meeting ya Pak ya? Iya. Meeting, melalui Google Classroom, atau melalui apa yang Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa sehingga bisa menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita evaluasi terhadap diri sendiri, kita evaluasi terhadap keluarga, kita evaluasi terhadap siswa-siswi kita. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan iman, penuh dengan keyakinan yang tinggi dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kesalahannya atau dosa-dosanya itu akan diampuni, dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu anak-anak sekalian, kalau kita kemas dengan sebaik mungkin, motivasi tinggi di WhatsApp itu atau mungkin di video, terus kita kirimkan, insya Allah anak-anakku sekalian akan memahami dan akan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat pesan sekali. Karena apa? Bapak Ibu sekalian adalah merupakan binaan kami dan saya punya tanggung jawab yang sangat besar sekali. Bapak Ibu sekalian GPAI lebih besar tanggung jawabnya. Kalau saya hanya sekitar 26 ya Pak? Ya. 25. Bapak Ibu sekalian berapa? Lemah rubuh aja misalkan, siswanya 54 itu, ya kan? 50? 60. Oh, 64 plus guru-guru dan sebagainya. Itu tanggung jawab GPAI juga. Karena GPAI itu merupakan panglimanya di sekolah. Nyun sewu. GPAI itu bukan ora ingah-ingih. Nah, ya, jadi ini ben rondo. Contoh Pak iya. Yadi nih, ketua AKPAI gitu loh. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Iya. AKPAI Kurang keras, tepuk tangan yuk, tepuk tangan. Kalau saya bilang GPAI Imogiri siap begitu ya? Ya. Ya. GPAI Imogiri Siap. Kalau yang kedua Kapaniwan Imogiri, GPAI Imogiri yang kedua cerdas begitu. GPAI Imogiri Siap. GPAI Imogiri Cerdas. GPAI Imogiri siap begitu. GPAI Imogiri Siap. GPAI Imogiri cerdas. Ya memang kan belum ini. Di depannya kan masih belum buka. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, closing ini ya, yang terakhir saya pesan, marilah di bulan suci Ramadan ini kita saling asah, kita saling asuh, dan kita saling asih. Saling asah adalah kita saling berdiskusi, kita itu saling memberikan bahkan menerima antara ilmu yang satu dengan yang lain. Jangan sampai ilmunya dipek diwi. Kalau ada sesuatu informasi yang bermanfaat, baik metode pembelajaran dan seterusnya, itu silahkan berbagi. Orang yang berbagi, apalagi di bulan suci Ramadan seperti keluarga kakak GPAI ini, wah pahalanya besar sekali. Bisa berbagi seperti ini. Baik kajian, baik informasi, baik ini ikan dan nasi dan seterusnya, itu luar biasa. Sudah komplit plit yang ada di Imogiri ini. Orang yang berbagi di bulan suci Ramadan, baik ilmu maupun apa saja, insya Allah akan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asuh, itu asah ya. Asuh, kakak GPAI Imogiri itu mengasuh apa keluhan-keluhan yang ada. Keluhan itu dicari solusi. Kalau nanti persoalan diselesaikan di tingkat kecamatan, tidak bisa nanti di tingkat
kabupaten. Di tingkat kabupaten tidak bisa, nanti di pengawas akan memberikan solusi, mencarikan solusi yang terbaik. Asah, asuh, asih, saling mengasihi. Jangan sampai kita saling mendiskreditkan terhadap GPAI yang satu dengan GPAI yang lain. Silahkan pasang niat yang ikhlas. Insya Allah kalau kita niat ikhlas, nanti akan menjadi barokah, yaitu tambahnya kebaikan baik di dunia dan akhirat. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Sekian dan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aturkan pada Bapak pengawas, Bapak